Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danu Aji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain about test of two mains or main with new test. Uji dua rata-rata merupakan uji alternatif non-parametrik terhadap uji T-sampel independen. Merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua main sampel yang berasal dari populasi yang sama. Dan digunakan untuk menguji apakah dua main sampel sama atau tidak. Biasanya uji main with new digunakan jika data bersifat ordinal atau jika asumsi T tidak terpenuhi. Terkadang memahami main with new sulit ditafsirkan karena hasilnya disajikan dalam perbedaan peringkat kelompok, bukan perbedaan rata-rata kelompok. Asumsi uji main with new. Beberapa asumsi utama untuk uji main with new dirinci di bawah ini. Variabel yang dibandingkan antara kedua kelompok harus kontinu. Seperti dapat mengambil angka berapapun dalam suatu rentang, misalnya usia, berat badan, tinggi badan, detak jantung, dan lain-lain. Sebab tes tersebut didasarkan pada pemeringkatan observasi pada masing-masing kelompok. Yang kedua yaitu data diasumsikan mengambil distribusi yang tidak normal atau miring. Jika data Anda terdistribusi normal, uji T-Student yang tidak berpasangan sebaiknya digunakan untuk memperbandingkan kedua kelompok. Yang ketiga yaitu meskipun data pada kedua kelompok tidak dianggap normal, data pada kedua kelompok diasumsikan memiliki bentuk yang serupa. Datanya harus berupa dua sampel independen yang dipilih secara acak, artinya kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain. Jika sampel dipasangkan, misalnya dua pengukuran dari kelompok peserta yang sama, maka uji T-sampel berpasangan sebaiknya digunakan. Ukuran sampel yang cukup. Yang ketiga, yaitu ukuran sampel yang cukup diperlukan untuk tes yang valid. Biasanya lebih dari 5 observasi dalam setiap kelompok. Perhitungan main with new. Keterangannya huruf U melambangkan main with new test. Huruf N dan angka 1, N1 adalah ukuran sampel 1. Huruf N2 ukuran sampel 2. R1 menunjukkan ranking ukuran sampel penggunaan main with new. Penggunaan main with new. Tes main with new digunakan untuk setiap bidang, tetapi sering digunakan dalam psikologi, kesehatan, keperawatan, bisnis, dan disiplin ilmu lainnya. Misalnya dalam psikologi digunakan untuk membandingkan sikap atau perilaku, dan lain-lain. Dalam kedokteran digunakan untuk mengetahui efek dari dua obat dan apakah keduanya setara atau tidak. Hal ini juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu obat tertentu dapat menyembuhkan penyakitnya atau tidak.
Dalam bisnis, ini dapat digunakan untuk mengetahui preferensi orang yang berbeda dan dapat digunakan untuk melihat apakah preferensi tersebut berubah tergantung pada lokasi. Berikut ini adalah jenis pertanyaan yang diteliti menggunakan metode Man with New. Pertanyaan bagus yang dijawab oleh Man with New adalah memeriksa perbedaan peringkat. Contohnya, yang pertama yaitu apakah hasil akhir pacuan kuda berbeda jenis kelamin kuda? Contohnya jantan versus betina. Yang kedua yaitu apakah urutan peringkat prestasi universitas berbeda menurut wilayah geografis mahasiswa? Contohnya seperti perkotaan versus pedesaan. Perbandingannya dengan uji T-Student. Uji Man with You menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa distribusi probabilitas observasi yang diambil secara acak-acak dari satu kelompok adalah sama dengan distribusi probabilitas observasi yang diambil secara acak dari kelompok lain terhadap alternatif bahwa distribusi tersebut tidak sama dilihat dari uji Man with New, asumsi, dan pernyataan hipotesis formal. Sebaliknya, uji T hipotesis nol tentang rata-rata yang sama dalam dua kelompok terhadap alternatif yang memiliki rata-rata yang tidak sama. Oleh karena itu, kecuali dalam kasus khusus, uji Man with New dan uji T tidak menguji hipotesis yang sama dan harus dibandingkan dengan mengingat hal ini. Data biasa, uji Man with New lebih disukai daripada uji T ketika datanya bersifat ordinal tetapi tidak berskala interval. Dalam hal ini, jarak antara nilai-nilai skala yang berdekatan tidak dapat dianggap konstan. Kekokohan saat membandingkan jumlah peringkat, uji Man with New lebih kecil kemungkinannya dibandingkan uji T. Untuk menunjukkan signifikasinya secara palsu karena adanya outlier, namun uji Man with New mungkin memiliki kontrol kesalahan tipe A yang lebih buruk ketika data bersifat heteroscedastis dan tidak normal. Efisiensi. Jika normalitas berlaku, uji Man with New memiliki efisiensi asimptotik sebesar 3/n atau sekitar 0,95 jika dibandingkan dengan uji T untuk distribusi yang cukup jauh dari normal dan untuk ukuran sampel yang cukup besar. Uji Man with New jauh lebih efisien dibandingkan dengan T. Namun, perbandingan efisiensi ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena uji Man with New dan uji T tidak menguji kuantitas yang sama. Jika misalnya perbedaan rata-rata kelompok merupakan kepentingan utama, Man with New bukanlah tes yang tepat. Uji Man with New akan memberikan hasil yang sangat mirip dengan uji T, dua sampel parametrik biasa pada pemeringkatan data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang uji dua rata-rata Man with New. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.